ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah taala. Dan saat ini kita masuk pada pembahasan kaidah yang kelima pada bab yang kedua, ada di halaman 104. Kaidah yang kelima dalam bab yang kedua yaitu al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang sandaran hukum, maka Islam telah memiliki sandaran hukum yang paten, yang disepakati, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Ini hal yang tidak diingkari oleh para ulama. Sepakat para ulama bahwa landasan hukum di dalam Islam itu ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Namun dalam beberapa praktek, yaitu kehidupan, dalam beberapa praktek keseharian, ada beberapa perkara yang tidak ada hukumnya secara paten, dalam artian tidak ada dalilnya dari Al-Quran, hadis maupun ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, pembahasan kita kali ini terkait dengan perkara-perkara yang bisa dikatakan baru dalam urusan keseharian kita yang butuh ketetapan hukum. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum adalah kaidah ini. Ya, jadi sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum. Baik, kita baca penjelasan dari penulis hafizahullah taala. Makna kaidah: al-'adatu secara bahasa terambil dari kata al-'audu dan al-mu'awadatu yang berarti pengulangan. Oleh karena itu secara bahasa al-'adah berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaannya. Jadi secara bahasa al-'adah itu maknanya hal yang terulang, hal yang berulang-ulang, karena itu lumrah terjadi. Menurut jumhur para ulama, bahwa batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sebuah adah adalah kalau dilakukan selama 3 kali secara berurutan. Ya,
3 kali hal yang dilakukan secara berurutan yang menjadi kebiasaan. Namun wallahu alam bishawab, penentuan 3 kali ini nampaknya butuh perincian ya. Namun insya Allah kita bisa memahami bahwa ada kalanya beberapa perkara itu tidak butuh dihitung berapa kali karena sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi ini yang mungkin bisa kita jadikan sebagai patokan. Jadi hal yang memang sudah benar-benar dipahami bersama menjadi suatu adat kebiasaan. Sedangkan muhakkamatun secara bahasa adalah isim maf'ul dari tahkim yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. Ya, jadi ada kalanya ada konflik di antara manusia, lalu bagaimana cara memutuskannya? Terkadang adat kebiasaan bisa dijadikan landasan. Kemudian pembahasan berikutnya antara al-adah dengan al-urf. Al-adah dengan al-urfu. Kata uruf yang dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan. Namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, yang kesimpulannya adalah sebagai berikut. Langsung kesimpulan saja. Al-urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat halaman 154. Kemudian beliau berkata, begitu juga dengan makna al-adah. Jadi meskipun disebutkan secara panjang lebar para ulama membahas dua kalimat ini, intinya itu sama. Kesimpulannya apa? Sama. Jadi ada dan urf itu sama. Oleh karena itu, pembahasan berikutnya kita loncati ya, dalil kaidah. Lafaz al-adah tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun yang terdapat adalah pada keduanya adalah lafaz al-urf dan al-ma'ruf. Dan ayat dan hadis inilah yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk kaidah ini. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam dalil, jadi perhatikan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bunyi kaidah kita kan al-adatu muhakkamatun, adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu bisa menjadi sandaran hukum. Nah, kemudian apa dalilnya kalau adat itu bisa dijadikan sandaran hukum? Maka perlu kita ketahui sinonim dari adat itu adalah urf. Ya. Jadi padan kata dari al-adah itu adalah al-urf. Dan al-urf atau al-ma'ruf itu ada lafadznya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga dalil-dalil yang akan dibawakan oleh penulis hafizahullah ini meskipun disebutkan di dalamnya urf atau ma'ruf, tapi maksudnya juga apa? Adat. Ya. Jadi kalau ditanya lu mana dalilnya adat di dalam ayat ini? Enggak ada kalau disebut kata adat. Tapi kalau disebutkan uruf maka ada. Karena adat dan uruf itu kesimpulannya hal yang sama. Nah, lalu mengapa kok enggak disebutkan sebagai judul kaidah gitu ya? Kenapa enggak dikatakan al-urfu muhakkamun? Maka wallahu alam bisawab, makna atau lafadz kaidah ini sudah terlanjur masyhur dengan ungkapan al-adatu muhakkamatun. Jadi sudah terlanjur apa? Dikenal dengan ungkapan al-adatu muhakkamatun. Jadi kita saja yang menyesuaikan. Ya, tidak perlu kita merubah kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama semenjak dahulu kala. Nah,
Sekarang kita masuk pada dalil Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan perintahkanlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang sebagian penjelasan para ulama menyebutkan bahwa makna wa'mur bil urfi dan perintahkanlah kepada uruf, yang dimaksud dengan uruf adalah kebaikan. Jadi ayat ini diturunkan atau ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah dengan urf. Apa uruf? Dengan kebaikan. Jadi sebagian tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan urf itu adalah kebaikan. Namun tidak ada perselisihan atau tidak ada pertentangan kalau kita maknai uruf itu dengan adat. Mengapa demikian? Karena juga bisa kita maknai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk berbuat kebaikan yang telah dikenal dalam adat kehidupan manusia. Ya, jadi nggak ada pertentangan ketika kita maknai wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah, kalau diterjemah yang ma'ruf. Ya, kalau kita sesuaikan dengan lafaz aslinya, dan perintahkanlah bil urfi, dengan urf. Dan urf tadi maknanya apa? Adat. Jadi sisi pendalilan dari ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan manusia mengerjakan hal yang sesuai dengan uruf, hal-hal yang baik yang sesuai dengan uruf. Ya, tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh sederhana, kebiasaan manusia semenjak dahulu kala, ketika datang tamu itu diapakan? Dijamu. Dijamu bukan berarti dikasih jamu ya. Dijamu, paham ya sudah ya? Jadi sediakan makan, minum. Taruhlah ini tidak ada keutamaannya secara syar'i dalam Quran maupun hadis. Kalaupun nggak ada, sebenarnya ada jemaah. Perintah untuk memuliakan tamu ada dalam hadis Nabi SAW. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Muliakan tamunya. Nah sekarang kebiasaan kita ketika ada tamu memuliakan dengan cara menjamu. Nah sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita wa'mur bil urfi, perintahkanlah manusia dengan hal yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik. Ternyata diantaranya kebiasaan kita bersama, kalau ada tamu dari jauh kita jamu, tidak kita sia-sia. Nah berarti apa? Adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Ya, apalagi termasuk hal yang baik tadi. Taib. Juga firman-Nya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, telah diwajibkan atas kalian apabila seseorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, jika meninggalkan harta yang banyak, maka dia diperintahkan untuk
berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya bil ma'ruf, secara ma'ruf. Baik, ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah lagi-lagi disebut di dalamnya ma'ruf, yang kurang lebih makna atau kandungan dari ayat ini, orang kalau mau meninggal dunia dan dia sudah tahu ada tanda-tandanya, ya mungkin dia merasa nampaknya usia saya tidak lama lagi, dilihat dari kesehatan ya dan lain sebagainya, maka dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwasiat kepada keluarganya yang akan ditinggalkan. Kalau dia masih punya orang tua, dia bisa berwasiat kepada kedua orang tuanya. Wasiat apa? Bil ma'ruf. Sekali lagi, ma'ruf bisa bermakna kebaikan. Berwasiat dalam perkara-perkara kebaikan. Namun juga bisa kita maknai berwasiat dalam perkara-perkara yang sesuai dengan adat kebiasaan. Tentu adat kebiasaan yang baik. Baik, juga firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 233, di antara dalil bahwasanya adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami, wajib untuk memberikan rizki kepada mereka, yaitu istri, wa kiswatuhun, dan pakaian, bil ma'ruf, dengan hal yang ma'ruf. Ada sedikit perbedaan terjemah antara yang di kitab dengan yang saya tadi sampaikan ya. Kalau di dalam terjemahan, dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf, ini nampaknya kurang tepat karena pembahasan kita itu adalah kewajiban suami. Apa kewajiban suami? Wa 'alal mauludilahu, dan wajib bagi orang yang dilahirkan anak untuknya. Itu kalau terjemahan secara letterlek. Bagi orang yang dia dilahirkan anak untuknya, maksudnya dari istrinya. Karena laki-laki tidak melahirkan, dia mendapatkan anak dari istrinya. Wajib bagi suami rizquhunna, memberi rizki kepada hunna, mereka para istri, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini diantara dalil bahwasanya kewajiban memberi nafkah kepada istri itu sesuai dengan adat kebiasaan. Dengan dalil ini, apa artinya? Artinya, kalau ada di suatu daerah yang tingkat ekonomi menuntut kepala rumah tangga, dalam hal ini seorang suami atau seorang ayah, untuk menyediakan nominal tertentu, katakanlah per hari, kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan 50.000, misalkan, maka dia dianggap tidak mencukupi kewajibannya kalau dia memberikan belanja kepada istri kurang dari itu. Kok bisa? Ya bisa dihitung dari banyak variabel ya. Misalkan nilai makanan itu yang bisa dikatakan yang pantas berapa dalam sehari, dihitung, kemudian kebutuhan minum, kebutuhan ini dan itu, yang itu menjadi kebutuhan pokok, kemudian setelah dikalkulasi, dihitung, dibagi dalam misalkan 30 hari ketemunya, misalkan sehari uang yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu 50.000 misal.
Maka seorang suami dianggap tidak memenuhi kewajibannya kalau dia memberikan belanjaan kepada istrinya kurang dari itu. Kenapa? Karena Allah perintahkan seorang suami rizquhunna, untuk memberi rizki kepada mereka, wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian kepada mereka yaitu istri, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka apakah baik standar harian seorang istri untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari 50.000, tapi seorang suami hanya memberi kurang dari itu? Apakah baik? Tentu tidak baik. Terlepas dari suami atau istrinya qanaah, menerima, ini lain bab ya. Ini bukan pembahasan kita. Kalau seorang istri terima dengan pemberian suami berapapun, ya, maka istri telah menggugurkan haknya. Dia berhak dapat 50, tapi dia nerima dapat 20, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Dan itu kebaikan istri kepada suami, menggugurkan sedikit haknya. Tapi kalau ternyata istri ini menuntut hak yang memang dia punya hak untuk menerima, dalam hal ini belanjaan nafkah secara ma'ruf, secara baik, yang sesuai dengan adat kebiasaan, maka sah-sah saja ketika istri meminta kepada suami untuk memberikan belanjaan yang standar. Dan antar daerah tentu berbeda, ya, dan semua insya Allah bisa dihitung berapa harga ini, harga itu, pengeluaran ini, pengeluaran itu, kemudian di total kira-kira sehari kenanya berapa, atau sebulan deh, sebulan kebutuhan ini itu sebulan berapa. Maka kalau seorang suami memberikan nafkah kurang dari itu, maka dia telah salah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memberi rizki kepada istri dan pakaian itu dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan adat kebiasaan. Pakaian juga demikian, ya. Pakaian yang standar bagi seorang wanita itu apa? Kalau ada seorang suami membelikan pakaian istrinya yang tidak pantas misalkan, maka dia belum menunaikan kewajibannya. Mungkin dilihat dari bahan, ya, pakaian semacam ini, ya, ini pakaian yang bisa dikatakan tidak ada harganya kalau di daerah ini misalkan. Dan sekali lagi, masing-masing daerah itu memiliki perbedaan sendiri-sendiri. Nah, kemudian disebutkan oleh penulis di sini dan beberapa ayat lain yang menyebut lafadz uruf atau ma'ruf yang mencapai 37 ayat. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ada 37 ayat yang menyebutkan tentang uruf atau ma'ruf. Sedangkan di dalam kitab hanya disebutkan 3 saja. Kemudian yang mana maksud dari uruf dan ma'ruf di semua ayat ini adalah dengan cara yang baik, yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya dalil dari as-sunnah, dalil dari hadis. Dalil dari hadis bahwasanya adat kebiasaan yang baik itu bisa menjadi landasan hukum. Banyak sekali dalil dari as-sunnah yang memerintahkan sesuatu kemudian mengaitkan pelaksanaannya dengan cara yang ma'ruf. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan inna Hindan binta Utbah, bahwa Hindun bintu Utbah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun wa laysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberiku kecukupan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya. Ya.
Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam hadis ini ada seorang wanita yang tidak dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya. Lalu dia mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadukan aib suaminya. Suami nggak ngasih nafkah, aib bukan? Aib. Tetapi kalau kita perhatikan, Hindun binti Utbah ini mengadukan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin yang bisa memberikan penjelasan hukum. Karena kesimpulannya dia itu tanya, saya ngambil uang suami saya ini boleh enggak sih? Soalnya saya tidak dicukupi kebutuhannya. Rasulullah sebagai mufti, sebagai yaitu ulama yang berfatwa, maka pantas untuk ditanya. Oleh karena itu, hadis ini termasuk di antara dalil dikecualikannya ghibah yang dilarang. Secara asal ghibah menyebut aib seseorang itu dosa, termasuk memakan bangkai saudara sendiri. Kalau yang dighibah suaminya ya memakai bangkai suaminya sendiri. Tapi karena ini perkara yang butuh penjelasan hukum, maka diperbolehkan ghibah, menyebut aib suami. Namun ingat, tidak kepada siapa saja, bukan kepada semua orang. Ceritakan keburukan suami ke tetangga, ke teman. Kalau mau menceritakan sesuatu yang dibutuhkan untuk diselesaikan permasalahannya kepada orang yang memiliki keahlian. Contoh, kalau suaminya memiliki kelemahan, pokoknya tahu ya lemah, masa ngomong ke tetangga? Tanya ke siapa? Ya ke ahli kedokteran, suami saya kok lemah. Apakah ada obat atau ada resep atau ada terapi? Ya, apa? Hah? Terapi gereng? Boleh kalau diceritakan kepada ahlinya dan dia amanah untuk menjaganya. Tapi nggak boleh ke semua orang. Nah, kembali kepada bahasan kita. Wanita ini intinya tidak dicukupi kebutuhannya. Lalu tanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah saya mengambil harta miliknya tanpa semangat Tuhannya? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Khudhi, boleh ambil. Ma yakfiki wa waladaki, apa yang bisa mencukupi anakmu dan dirimu, tapi bil ma'ruf. Nah, ini dalil utamanya. Dengan cara yang ma'ruf. Apa? Dengan cara yang baik sesuai dengan adat kebiasaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sehari ini misalkan butuh 50.000 di suatu daerah, ya cukup ini 50.000 sehari, maka ambilnya 50.000. Yang biru Bu ya, jangan yang merah. Ya tergantung kondisi. Kalau di sini nggak bisa 150.000, 100.000 minim, silakan. Ya, daerah lain mungkin bukan rupiah lagi tapi sudah dolar misalkan, ya silakan ambil dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan adat. Kebutuhan Anda berapa dalam sehari misalkan, ya. Nah kalau seperti ini maka diperbolehkan. Nah intinya adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Berapa sih kita ya katakanlah bisa mengambil harta suami yang memang tidak memenuhi kebutuhannya, jangan berlebihan ya. Kemudian yang kedua, hadis berikutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia menceritakan asaba Umaru bi Khaybar ardan fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah mendapatkan satu tanah di Khaybar, lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, asabtu ardan lam usib malan qat anfasa min, aku mendapatkan satu tanah
harta yang tidak ada tanah yang lebih baik dari tanah itu. Fa kaifa ta'muruni bih? Lalu apa perintahmu wahai Rasulullah? Jadi Umar mendapatkan tanah yang bagus, lalu bertanya kepada Rasulullah, tanah ini baiknya diapakan? Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, maka engkau bisa menahan pokoknya lalu engkau sedekahkan hasilnya. Artinya tanah ini digarap, ya, digarap, kemudian hasilnya setelah dikeluarkan biaya-biaya dan lain sebagainya sedekahkan. Itu dimaksud menahan pokoknya. Jadi modalnya tanah ini tetap ada, lalu diolah, hasilnya disedekahkan. Fatasaddaqa Umaru annahu la yuba'u asluha, maka Umar pun mensedekahkannya, namun tanah tersebut tidak boleh dijual. Wala yuhabu wala yuratu fil fuqara'i wal qurba war riqab, tidak boleh untuk dihibahkan, diwariskan kepada orang-orang fakir, kerabat dan budak-budak. Wa fi sabilillahi wadh-dhaifi wa ibnis sabil, dan juga kepada fi sabilillah, orang berjihad di jalan Allah, lalu orang yang sedang safar, dan juga tamu. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf, namun tidak mengapa bagi pengelolanya untuk memakan hasilnya dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Au yut'ima sadiqan ghaira mutamawwilin fi, atau memberikan kepada orang lain, kepada kerabatnya, bukan dengan tujuan memperkaya diri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar itu pernah mendapatkan tanah yang kesimpulannya tanah ini mau diapakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, tahan pokoknya, tanah ini jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan diwariskan, jangan diberikan kepada siapapun. Tahan pokoknya lalu sedekahkan hasilnya. Ya. Atau boleh bagimu yang mengelola tanah ini untuk memakan hasilnya bil ma'ruf, sesuai dengan adat kebiasaan. Artinya kalau memang lagi butuh untuk makan, boleh diambil hasilnya, tapi ghaira mutamawwilin fi, bukan untuk memperkaya diri. Nah, di sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali hal yang diterima sesuai dengan adat. Orang kalau punya tanah, lalu dia mungkin ya hanya diambil untuk kebutuhan pokoknya, hanya diambil untuk makan sehari-harinya, itu boleh. Adapun hasil lebihnya maka itu harus disedekahkan. Nah, sekarang berapa takarannya? Kembali kepada adat, kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Di daerah ini misalkan kebutuhan makanan pokok dalam setahun untuk satu keluarga dengan jumlah anggota, misalkan ya suami istri dan 2 anak, maka setidaknya butuh, kalau itu misalkan padi ya, beras ya, butuh misalkan 100 kilo, 1 kintal selama setahun misalkan, maka dia hanya boleh mengambil segitu saja. Selebihnya harus disedekahkan. Tapi daerah lain beda, daerah lain kebutuhan pokok itu lebih dari itu, ya silahkan ambil lebih dari itu, selama itu standar kebutuhan pokok masyarakat setempat. Yang menunjukkan sekali lagi perintah Nabi boleh untuk mengambil dengan cara yang ma'ruf, yang sesuai dengan adat kebiasaan, jangan berlebihan. Nah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, macam-macam uruf dan adat kebiasaan. Yang pertama uruf am,
yaitu uruf yang berlaku di seluruh negeri muslim sejak zaman dahulu sampai sekarang. Para ulama sepakat bahwa uruf umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. Ya. Yang kedua uruf khas, uruf khusus, yaitu sebuah uruf yang hanya berlaku di sebuah daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya. Uruf ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah boleh dijadikan sandaran hukum ataukah tidak. Langsung pada contoh. Contoh bagaimana? Contoh, kalau di sebuah daerah tertentu bahwa si A menyuruh seorang makelar untuk menawarkan tanahnya pada pembeli, dan uruf yang berlaku di daerah tersebut bahwa nanti kalau tanah laku, bahwa makelar tersebut mendapatkan 2% dari tanah yang dari harga yang tanah yang ditanggung berdua antara penjual dan pembeli. Maka inilah yang berlaku. Tidak boleh bagi penjual maupun pembeli menolaknya kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya. Jadi ada uruf kebiasaan masyarakat. Azan ya. Tapi bisa azan terlebih dahulu, kemudian sedikit kita lanjutkan insya Allah.